berjanji. Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 bulan November tahun 2021, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maulana Anak Kasih Sidetek Minggu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Budita Pasedan, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Budita Pasedan, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Maulana Anak, Ketua Penatua Markus Pasang, Sekretaris Penatua Asir Pasedan. Itoring kalua di papayu kalalian sangka tabe temeto si kambi aluma serapinda na si sarana sangka maba sebulan temeto si tarana kaluntara ada tu makara ingna suruga to bentana patu tu manabia apa tetanga nama sulo-sulo dua pandita si sola majelis gereja mangkali mana tabe anak kotoran di puambena si manako toran di pondokna lantai tangan atau toko lantai lisum napang leon maka panah nak teme tolangan hadi pekutana isaka kenden di pak para bisara kebendan di dandana saka ketunan nangi peranda bisara inde rara Allah di toko lantai ma Allah totemo laku sabu sangararana Budita Pasedan STH tung kasanata siman lako mintu raputan langna lako bane siosona maka lemana lako kita mintu wasolana sang angga tolimbong lante maallo totemo lante kulla tape marasan lalu pakai dengan panguran dan talangan apuang arimatua langan totumam para rata lante pak tokuan tonga pandita pak tokuan Budita Pasedan SDH Lamendadi pandita gereja Toraja maafes sama sabu saratu karopulo nantan kurre sumanga nah langan apuang lima tua boleh parayan nah langan totumang para raata antama ada si totongan rupa lantama allo totemo lante kulla tape marasan mangsana kaworo na totumang para raata maka limana panguradiana puang ri matua kurre sumangana Allah maka ditanda balok pole parayan na kulla maka ditoding rongkok latanai si bulu musirampun ma'al nototemo kurre sumanga
La metama ke susunan acara pengurapan Mudita Pasedan STH menjadi pendeta gereja Toraja. Tuma pesang sa usara tu karo puluhan talu bunga anak PPK tu maka mau berjalan. Ma penduana laporan panitia tulana parampo Bapak Nober Simon. Ma pentaluna la mentame ki atu kamenomban tulana panata tuang pandita Bapak Pendeta Suleman Allolingi MSC. Ma penapana sambutan Jomai pimpinan Majelis Gereja Jemaat Pangala-ala, sambutan Jomai Badan Pekerja Klasis Dendek dan Piku dan tempat perintah Sitaruna, sambutan Jomai BPS atau BPSW. Mapen limana acara pengongan natura, mapen nana istirahat. La mentama laporan panitia Badan Pekerja Kelas panitia dibenang tulah ke Bapak Novel Simon. Iya. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Izinkan kami selaku panitia pengurapan Pendeta Mudita Pasedan STH, pada saat ini kami akan melaporkan tentang sumber dana yang terrealisasi pada saat ini. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan kepada kami selaku panitia pengurapan di Jemaat Pangala-ala pada saat ini. Sejak kami membentuk panitia tanggal 31 Januari 2021. Adapun yang akan kami laporkan pada saat ini yaitu sumber dana yang bersumber dari 15 jemaat di Klasis Dendek dan Piku. Kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa ini adalah pendeta yang pertama kali yang melibatkan 15 jemaat untuk sumber dana pada saat ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, kerjasama kepada jemaat-jemaat yang ada di Klasis Dendek dan Piku. Ini boleh terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua, sehingga boleh berjalan dengan baik dan boleh terlaksana dengan baik. Sekian dari kami selaku panitia. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula,
Mudita Pasedan telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Mazmur 84 ayat 1 dan 2. Alangkah elok rumah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan berhidup dari saudara Mudita Pasedan, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena itu, keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memberkati orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan,
Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Suaramu mendengar memanggil diri. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, Mudita Pasedan, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang ditebus dengan darah Yesus ini? Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam.
Inilah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan wujudlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur berbalasan yang diangkat dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Ucap syukur dan puji buat Mazmur 105. Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 12. Pembacaan Injil pada hari Minggu kemarin. Kita akan membaca mulai ayat 38. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kendek marua tu papu di pilihan mati Allah malakabi imi opo matua. Lante kulla kami pator ramadatu. Kini sangisungan lan kamaindanan kombongan salomi.
La tanda tasik itu kamamasian siaga Pak Kaporo Sundun tanglelu kudu jame kalemi. Tanda manasai kamakari itu ami tontong kampai parakai si panundu ite kombongan mi. Anurungan nilante atu totemo lami papayang laku kami tumisa omo tanda kalian kumua puang kalian mangkon tambai te siluki mudita pasedan pebali petambami lamendari tamahakamaya lan pasanan tengko pandita la di toko lante kula tamarasan dirampan lante alloki rande palak lan kaparanuan ma semangat tenupa pematuan atau nama sallo mitulung nantakan namintu na tema adin laki pugau tangia belanna matatoki sia kakinan ki sangadinna belanna mamasemi mannari padahal dia metau puang laki rangi patukadammi ope nama sallo rondong kan solana sang kimadin maapirangi susi misa anaka mi pakaboro susi misa atau mi panundu lalobo bendadi to makari tumi umpugogi tu pak tureami belanna pengantaan na puang pina masallo lan sanganna pung Yesu ki masambayang. Amin. Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya.
Mahot perkataan lalu minggu. Mengumpul kada sete janda miskin. Baik ini depan kita mau menasak lalu minggu lah. Mahot berdekat teman-teman. Waktu saya mengikuti di jemaat, proponen atau salah satu lagu yang amat sering dinyanyikan adalah Kerja buat Tuhan selalu manis dan seterusnya. Pada jatuh masa dulu. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Kompas terai membuang diri. Tiba kali tama pengkarangan na wong matua. Siung bumbu bangsa to yang malam aku bulan. Siapa si Mambela di maling saya na palauran mo tasule mauran-uran na parumo piano nakasui si Maito to sarang menderita lah jadi rupanya yang ada di sarang nakasui si Maito yang ada malam aku bulan orang kita payung juga pernah nakasui si Maito. Dan di kampus itu ada istilah bahaya mengidealkan kemiskinan dan penderitaan. Bahaya salah mengerti kekristenan membenarkan bahwa ya derita itu memang sudah harus begitu, bukan orang Kristen kalau tidak menderita. Nah, jadi ya kami salah Pak Marga, sama Dodo kan gampang dibaca bahwa menderita dan tidak menjadi masalah sahabat itu. Nah, suci menurut hukum Yesus. Kami menyebutnya bahaya. Bahaya kalau orang Kristen mengatakan penderitaan itu ideal, kemiskinan itu ya memang sudah harus begitu. Dan banyak sekali ayat-ayat Alkitab, termasuk yang tadi kita baca, itu bisa disalah mengerti. Seolah-olah Kristen ideal itu adalah ya seperti janda itu sudah miskin, mentuyo pisan, mentuyo taman gereja. Sebagai anak pertama murid dan pertama kami tersembahan. Mentuyo tanah dari seru gasangan itu, situ bom bunuh diri. Dikwa, mai mati dikidan lo. Sabaya lipat tu potuan kata masya mapundi. Kuna tanah masalah to. Tamasya ni suruga sabaya nang lipat potuan mati kata mapundi. Napikan tu pandita. Bahaya. Dan mudah-mudahan khotbah-khotbah di hari Minggu kemarin juga tidak menjadi khotbah yang salah karena mengidealkan janda miskin. Tak saya pemimpin mana dia melok dia janda miskin itu saya nggak. Tak saya tahu. Sabanang kaya yang puji kumaya supaya maya tentukan di janda miskin ni. Oh, perasa-rasa boleh sudah kelada bulan di tukar rumah. Oh, yang itu dah tipe pada ladanan ni. Tapi kalau ladanan satu yang ada bisa rokok, patang pisan bersembah dan mati. Tidak ada. Lalu apakah sebenarnya maksud Yesus dengan kisah ini?
sempat juga tangga-tangga sama ibu misalnya kalau saya itu pandita sama ini pandita dah ini ada benar kok merasa masih ada bahasa sama udah kadang-kadang parkirnya sama tinggi. Apakah ini kejadian atau cerita saja? Ternyata memang kejadian. Dan karena ini kejadian, maka ini adalah gambaran yang paling buruk tentang kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Fakta bahwa ada banyak janda miskin yang ditelan oleh orang-orang kaya. Fakta bahwa di sana ada bait suci yang megah. Di sana ada banyak ulama. Kira-kira suci-suci dunia kami. Simen lo pakaiannya. Simen lo badannya. Lancar liturgi di bait suci. Buddha Tasugi sama persembahan. Seduka Takalala persembahan. Kelihatannya baik-baik saja. Tapi inilah yang paling disoroti oleh Yesus. Seolah-olah baik suci megah kata gereja ini pengalaman aku sediskan itu dan ditabiskan patah kita lagi maaf para pembahasan memang aku kita lagi masakan itu dia tanda tangan dannya padahal gambaran sudah buka tak pengaruh itu lah aku enggak kegiatan kita tanda tangan muncul yang penting sangat muncul dulu pandita malin tanda-tanda sangat dulu kami buat baik suci megah banyak orang kaya memberi persembahan hamba-hamba Tuhan para ahli Taurat petugas baik suci malah nasak hamba lala Buddha yang miskin yang justru di sini dikatakan oleh Yesus ditelan. Saya serahkan salah bahasa itu. Ayat tidak tahu. Ayat 40. Nah itu di saat para rohaniawan toh mulai dari ayat 38 bukan mengenai ahli-ahli Taurat yang dikatakan suka berjalan-jalan memakai jubah. Yesus bentuk kami namanya malingka berjubah. Kiporeli itu mana mato hasus ide. Tinggal rumah sama dengan tiru nak sabar penalangan komik. Yang suka duduk di tempat terdepan kadang pinasaan di Jogoko sengke kita anak itu panito kosong dalam tapi kemudian dikatakan yang menelan rumah janda-janda ini siklus yang sangat berbahaya. Ya tujuan untuk Israel tayang diwajibkan untuk halal persembahan. Jadi kenalan negara itu bebas pajak. Itu kan kita bebas pajak juga sama saya pakai pengalaman Indonesia untuk pendapatan tidak dipajak. Lah, NPWP. Udah kita itu tak pertama pajak. Kepenghasilan daripada pajak bumi dan bangunan dari sama bodoh. Orang miskin tidak diberi kewajiban untuk memberi persembahan, tapi juga orang yang berbuat baik tidak ada kewajibannya, karena memang sudah ditetapkan dalam masyarakat dan disahkan oleh agama bahwa hidup yang normal ialah orang kaya mengurus atau memberi kepada orang miskin.
Itu hidup yang normal. Kalau sekarang ini ada istilah negara kesejahteraan, tapi dalam Indonesia itu ada negara-negara maju yang disebut negara kesejahteraan. Maksud saya apa sebenarnya jangan di negara cuma kadang-kadang ada dasar stres itu kita namanya masalah masiri itu dapatkan di negara. Di negara-negara kesejahteraan itu orang sebenarnya tidak perlu takut untuk lapar, tapi masiri ketika lalap misi tanggung bulan nampakan di negara. Jadi dia berusaha dari kerja. Nah pasti kadang-kadang juga di sana di TV ketika orang mau komentar di mana ras gitu. Siri itulah pasti nokat kepala lembang kila dia semua orang sekitar pada betul ayat. Tapi inilah situasi masyarakat yang dijumpai oleh Yesus. Para pemuka agama menikmati kemewahan dari menjembatani atas nama diakoni di kita demo orang kaya dan orang miskin. Nah pemataan mau tidak disugi kena gua maka masih kalau tu halala. Nah pemataan betul. Saya menyebut ini bahaya jembatan emas. Kalau gereja berada pada posisi hanya menjembatani secara sementara dengan diakonnya karitatif atas nama kasih orang kaya dan orang miskin. Dan kalau Yesus sekarang menyebut persembahan sang janda lebih besar daripada semua persembahan orang yang lain, sekali lagi ini bukan untuk mensahkan kemiskinan. Ini bukan untuk mengatakan menjadi miskin dan janda sengsara itu normal saja. Ini untuk menyoroti masyarakat yang timpang, yang merasa baik-baik saja tapi sakitnya minta ampun. Karena para pemuka agamanya dikatakan munafik, menutupi seluruh perilaku yang buruk dengan kepura-puraan, menutupi semua niat-niat yang tidak luhur dengan pakaian jabatan, doa yang panjang-panjang, doa syafaat karena kita totemo untuk dipikalan beliau. Saya sempat membaca catatan sejarah gereja yang menyebut dulu rupanya doa syafaat itu memang disebut sembahyang panjang. Bayang betul kadang sehari itu ke dalam sembahyang dengan kondi imam ada doa syafaat itu masa kondi imam ngori. Nenang di sana sembahyang panjang sama memang itu apa bisa dilakukan dalam dalam negara pokoknya ya nasa mau dinin pokari itu sifatnya di kualibaran syafaat. Tapi para ahli Taurat menjadikannya sebagai topeng. Bahaya jembatan emas. Nah, kita sangat semua mantap liumo. Jadi cerita tadi diungkap oleh Markus untuk mengungkapkan bagaimana Yesus menyoroti kehidupan masyarakatnya, masyarakat Yahudi yang sangat religius, tapi secara tidak sengaja sedang memelihara, melanggengkan jarak yang begitu senjang antara orang kaya dan orang miskin. Yesus dengan menunjuk pada persembahan sang janda satu duit, sangat banget mau pisang kemudian tubuh kok hari ini ya dan itu berarti mentuyok. Tapi sebenarnya memang dalam struktur masyarakat pada saat itu ya orang miskin hidup dari pemberian orang. Orang miskin hidup dari diberi. Dan kalau bisa memberi, kemarin di tema kita itu yang terluka yang memberi. Jadi sang janda ini seperti janda di Sarbat masuk kategori orang terluka.
maksudnya nama Pak Adilan Tondo. Tapi dia bisa memberi, dan yang dia berikan adalah seluruh nafkahnya. Esensi dari persembahan adalah memberikan hidup kita, mempertaruhkan hidup kepada Dia yang menjaminnya. Persembahan ini katanya adalah suatu cara mengungkapkan kedekatan hubungan. Jadi tidak mungkinlah diben persembahan itu tak kasihku mandat teman. Jadi kalau saya memberi upeti persembahan kepada raja, itu karena saya punya hubungan yang begitu kuat. Walaupun tak kusikiro joya itu, tapi saya merasa begitu dekat karena sang raja menjamin kehidupan. Memberikan hidup kita untuk yang lain, untuk Dia yang memberikannya. Dan kalau kita ingat, memang tak satu pun dari manusia yang sempurna memberi persembahan hidupnya secara total. Kita mengaminkan hanya Kristuslah yang memberi seluruh hidupnya untuk hidup dunia. Hanya Kristuslah anak tunggal Allah sendiri yang memberi apa yang membawa kehidupan kepada sesama. Jadi sebenarnya memang pada akhirnya yang mau dikatakan bukan jumlahnya yang penting, tapi penyerahan dirinya, pemberian hidupnya, menyerahkan seluruhnya kepadanya karena Dia menjaminnya. Dan itu akan berdampak kepada sesama kita yang menantikan hidup. Tak karena itu siarkan bahasa dan penepala mereka mudita tu lantas gereja rumusan mengenai pendeta. Berkompokan dengan pendeta menyerahkan seluruh hidupnya, dan itu menjadi dasar bahwa jemaat bertanggung jawab untuk nafkahnya. Seperti dalam kande, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan. Toh, dan karena dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pelayanan, maka dia hidup dari pelayanan ini. Selamat datang Pak Bupati, saya sedang berkhotbah. Perjumpaan kita yang pertama Pak, saya sudah sedang sinodeam. Tentu Latinan itu menyampaikan selamat kepada Ketua 1. Dan saya sangat berbahagia hari ini dalam pertama kali saya memimpin ibadah pengurapan setelah terpilih sebagai Ketua 1, dihadiri oleh Pak Bupati. Saya kira ini bersejarah khusus untuk memudahkan Kabupaten Romi 1 menyerahkan seluruh hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan sebenarnya pada akhirnya yang kita akan lihat adalah bahwa hidupmu kau persembahkan untuk membawa hidup bagi sesama kita dan bahkan segala makhluk. Ya, di sana pekerjaan mulia kita sama juga mengerjakan pekerjaan yang mulia, yaitu memelihara, berjaga-jaga atas jiwa. Ungkariman ini melihatkan mati meito mangkamuna pilih wong Yesus menjadi tahun. Itu
keluhuran yang sulit diukur dari keberadaan kita sebagai pendeta, bahwa kita diberi tanggung jawab untuk menjaga jiwa. Tangan masian kung matua kelarin ini temintau tomangkan pada kale lapusan kira-kira. Jangan sampai sesat. Dan baju hitam ini akan selalu mengingatkanmu mengenai tanggung jawab itu. Jangan sampai ada yang jatuh ke jurang. Seluruh hidupmu, bukan hanya satu duit seperti duitnya sang janda itu hanya pengungkapan, tapi seluruh hidup kita pendeta. Dan sebenarnya seluruh hidup dari kita yang telah dirangkul oleh Kristus harusnya menjadi persembahan hidup. Itu Roma pasal 12 ya. Persembahan sejati itu adalah hidup kita seutuhnya. Ko layayang Pak Kapilalat gereja bukan terutama untuk menjadi jembatan emas atas nama diakonia. Para diakonia karitatif. Tapi kalau gereja berhenti sampai di situ, dia akan menjadi jembatan emas. Masa jembatan emas? Artinya yang boleh melong pada kabusungan, melong bagian bandita, melong badona, melong motona, tunapin noto. Nah, tentang masing-masing tidak masing-masing. Itu diakonia karitatif. Dan saya menyebut ini karena salah satu teman pendeta yang saya anggap berjuang untuk diakonia transformatif ada di tempat Allah. Dia kurus, tapi tadi dia bilang kurus karena pelayanan. Memang bukan barang ini ada mana sidang leran ke teman-teman ke silu ke temen itu sidodongan ke perempuan nasa pendidikan. Madodo Moreni, Madodo Mudita, Madodo Marga. Oh, tak apa kan nanti di rumah kita masih dodongan sosial. Oh, susi itu kata, Madodo masih ada belum. Dan Marga bilang karena pelayanan. Hukuman nomor semoga memang karena pelayanan, bukan karena mana kunuku, bukan karena masa kiara anak gua dan bajona daerah terpencil sama mana kujong. Memberi diri, memberi hidup kita, hidup orang lain, itulah persembahan bagi Tuhan. Artinya kehadiranku haruslah kehadiran yang membawa dampak, yang mengubah pikiran orang, mengubah perilakunya, dan karena itu pada akhirnya mengubah kualitas hidupnya secara keseluruhan. Memberi diri. Kan sekali lagi, diakonia karitatif tanpa diakonia transformatif hanya akan menjadikan gereja jembatan emas yang terus memelihara kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Kita meresmikan pemberian untuk diakonia seolah-olah itulah kemuliaan gereja. Transformasi kehidupan secara keseluruhan, itulah cita-cita dan panggilan hidup kita yang sangat mulia. Saya tidak perlu berambisi untuk waktu 5 tahun akan mengubah banyak di Kurra dan Tiku, Tamarga. Tapi kalau ada sedikit perubahan perilaku, itu akan sangat memberi harapan. Dari perjalanan tadi Pak Bupati, saya bocor rahasia. Iya, dari Tiku saudara. Saya bilang ke Pak Mangallo, akan saya kunjungi khusus Pak Bupati untuk menyampaikan bahwa nanti Pak Bupati bisa klarifikasi. Kalau Pak Bupati bisa berhasil dalam waktu masa jabatannya membuat Sungai Sadan ini bersih, moi umbah susi nang layak dukung. Apa tak aku bisa jamin ini kumayang dukung minang nakendek. Tak bisa jamin itu. Maksud saya ialah mulai sejak awal sudah terlihat ketegasan dan kerja keras itu terlihat hasilnya.
Dari laipas sampai mana masih didukung di kuat karena konsisten sama sero-serona Nepal, sama sero-serona Sadu Sadan. Karena saya selalu bilang Sungai Sadan itu cerminan peradaban Toraja. Boleh kompok kali cuma tahu toman kemui sampah tak bisa diurus. Pak Bupati punya kuasa yang sangat besar. Saya bahkan siap untuk mengurus tai kerbau di Pasar Bolu kalau dikasih kepercayaan. Nerangi ada yang gitu Pak Misal. Bikin pendeta, ibu calon pendeta. Mau dipilih mengkau kurang-kurang memang cuma khotbah. Lah, sabaya tu khotbah ni oleh toletar orang. Dan proponen sampai kiuji melong tu khotbah patang 60 itu ini. Wah, bayi usaha kami jual kalau pisan ni pamatena, nalai ditaruh mako, cicil-cicil di. Dan sosial itu sekarang sampai ya kami wajar kan, kalau sampai bisa berapa untuk 5 tahun. Ya kami masih akan mengalami masalah di kalangan itu mau. Ganda untuk kami butuh pada rakan sekarang lo saudara. Masa kami kita untuk ibu untuk pisan di pada tahun. Ini peringatan yang sangat keras. Toga hitam ini bisa menjadi media yang paling efektif untuk menyembunyikan yang buruk dalam hati. Seperti tuduhan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang berjubah mewah itu, jalan ke sana kemari, doa panjang-panjang, duduk selalu di depan. Tapi mereka lah yang memelihara kesenjangan, yang membuat para janda itu tertelan. Surah Madat tidak nak mereka. Kami para pendeta yang paling potensial menyembunyikan kejahatan di balik toha ini. Sabantan dan curigakanlah. Toh, malah bukan curigakan. Nakaleskan kain putih. Sadiakan itu apa kena-kena kan? Sadiakan nakaleskan kena masalah. Kemalakan tantang kapu. Tapi dia bisa menjadi sarung yang sangat efektif menyembunyikan. Jangan sampai terjadi. Lo nama madodong lo, tontong wam madodong. Asalan yang dodong ikut nunggu siasa kiara. Nagla sa moro-moro tayo, malo ko na sa moro-moro tayo. Kaya siapa tak tuduh sirik teman salai dino. Di tempat kita siapa sudah acara. Ya terakhir benar. Ya kita dikuam beri diri. Seluruh hidup kita, uang kita juga kalau ada. Nah dikuam, tentu kita pandita tentu lempang itu dalam lador, mana dibentukkan tuh katuanta, dibentukkan tuh kaleta, seluruhnya total hidup kita diserahkan. Ya anda tahu pasti bentukkan tuh apa? Berarti tak ada kami dan kata sepandita kasihkan semua pasukan itu dulu. Toh atau ya sulit untuk percaya bahwa ada pendeta yang akan kaya dari melayani sebagai pendeta. Bisa saja pendeta kaya kalau ada sumber lain. Misalnya suaminya berusaha, atau dia bisa seperti Paulus yang usahanya besar, baru dia diurapi. Berarti kita kan diurapi di dalam teman dengan usaha, dia akan persoalkan tahu. Dan kita ini ada 200 itu apa pendeta? Tarkan matumba dari pekerjaan sampingan. Kue apa nih? Nah, apa kamu itu udah bogor kayak di sana sampingan. Semuanya itu pelayanan.
Yan na bisa patua bayi 100 usola warga jemaah. Nah, napumelo ya jemaah. Apa kasalanan? Payan naman ang patua bayi si 5 na sinodoromdaman ng masakyara at jemaah tiroy. Susah juga itu. Yan na berhasil siya na pumelo yung sa masyarakat. Nadama kasalanan itu yang bisa na memberi hidup Tuhan itu. Hidup yang membuat orang lain merasakan hidup karena dipelihara oleh Allah. Baiklah ni bentukkan tiga itu aja orang di bawah. Tapi Pak Bupati di Sekti nama ini. Kita minta orang di bawah sudah baiklah. Jom kota. Dan bukan ada yang 25. Nah sampai ini akan berbupati. Bayangkan jumlah itu bawah mana asal baik. Masa Pak saya patua dalam kuota sesama tuh? Saya menjelaskannya, bukan waktunya menjelaskan sekarang. Tapi apapun yang kita pendeta lakukan, kalau itu memang harus dilakukan sebab itulah perintah Tuhan. Entah nanti kita jadi banyak uang atau tidak masalah. Pokoknya pada akhirnya ukurannya ialah apakah ini membawa pesan Tuhan kepada sesama kita. Apa tuh baiknya sama gua, mana memang ingin soal tukar. Nah, apa di sana kan terima kita 10 juta, dari seorang laku pasar apa juta, bisa mana? Pas susu dia tuh, kayak batu baik 5, nade dalam buku pasang tahun, kembali kan? Malam habis datang ku bawa sisa, siapa nak ada rumah tu? Dari yang kemarin pesta ku sudah untuk pemerintah ada penyeramban banyak bukan tu hanya mana lakukan apa yang memang harus dilakukan. Semuanya adalah untuk menyatakan bahwa persembahan hidup kita harus adalah persembahan yang sungguh-sungguh pemberian diri dan karena itu berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Itulah khotbah yang paling hidup. Agak kira nopo terdapat. Nama sambayang segalasan nabi nama sallallahu rondong ini. Ya tadi ko mit masakyara rami nanti ko kuris mama tu masakyara sia. Batunan na semua nanti itu apa lada pemiloy. Kuris mama atau so kuris siapa bayi busa. Kuris mama kuris siapa kuminde itu sendo kumore bayi busa. Mudah-mudahan itu bayu mi bayu tokan. Tanya bayu di mana ditutui tanggal ditutui pada motor na pinamasalah orang pamasyang kita. Amin. Kita saat duduk sejenak sebelum kita mengucapkan sebagai doa kita doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan jangan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bimpul ini siapa indah kita lagi. Nantakan dalam sambutan dapat jadi buku kadang mana di toko. Beda kau mungkin lagi berbakti na lapar atau wa Thomas Hakiman yang di sana. Dari ya kita panita tolong beki katuan lakupadan Katolino nombalik ko lang katuan lakupadan Katolino ke kita tu salah sidik sesar. Jangan menjadikan jabatan pendeta itu sebagai jabatan yang seolah-olah rendah dan karena itu memerlukan selalu belas kasihan orang.
Kita tidak punya harta, tapi kita tidak layak untuk dilihat sebagai itu masing-masing. Lah, zaman lain ini kira toh, tidak siapa yang kita itu masing-masing. Saya lama sekali berjuang bagaimana supaya anak-anak saya bahagia hidup dari recehan persembahan umat. Dan sampai hari ini saya meyakini secara finansial gereja hidup dari persembahan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari siapa-siapa, itu gereja memfasilitasi hak rakyat. Gereja diberi kemungkinan untuk mengembangkan sayap pelayanan. Bukan dari situ nasinya pendeta. Pendeta justru harus membawa kehidupan kepada orang. Bukan menjadi seperti orang miskin yang selalu butuh dibelas kasihan. Tugas pendeta dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada pendeta, ada gembala, penatua, dan diaken. Adapun tugas gembala ialah menyampaikan firman Tuhan secara seksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan penjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan siri. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Mudita Pasedan sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu, saya silakan saudara berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Penghalang-halang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Iya, saya yakin. Kedua, mengapakah Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan dalam apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Iya, saya berjanji.
Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang jemaat untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang bisa berdiri maksudnya bukan mampu berdiri tapi keadaannya memungkinkan berdiri. Buat kami laben dan dona doalam tukang komik. Ni bebalik ikutan. Ini pertanyaan wajib dijawab oleh warga Gereja Toraja. Sukarela bagi yang bukan warga Gereja Toraja. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya undang ketua dan sekretaris Majelis Gereja Jemaat Pembala Allah untuk hadir di sini menjadi saksi atas peristiwa bahwa saudara kita Monita Pasedan berdiri untuk membaca dan menandatangani naskah perjanjian. Pernikot tidak tinggal menghadap ke jemaat. Nah, Joko di sampingnya Ibu Mudita ketanggung. Naskah perjanjian. Pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan November tahun 2021 di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Pembala Allah Kasih Dendek dan Minggu, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Mudita Pasedan berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji Mudita Pasedan menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pembala Allah, Ketua Penatua Markus Pasang, Sekretaris Penatua Asir Pasedan. Ibu Mudita bersama seluruh keluarga jemaat
Ini naskah perjanjian dibuat dalam rangkap 3. Satu akan disimpan sebagai arsip jemaat, satu arsip Ibu Pendeta, dan satu arsip pada pekerja sinode gereja Toraja. Jadi setelah distempel, mohon diantar ke kantor PKS. Berlutut kau di bawah. Teman-teman pentas silakan mengatur posisi untuk penumpangan tangan. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Dengarlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudaraku Budita Pasedan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Saudaraku Budita Pasedan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tetapi engkau, hai anak manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Saudaraku Budita Pasedan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku Budita Pasedan, indah terkadana buang wadua rangko laku kalian, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Saudaraku Budita Pasedan, dengarkanlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Temanku Budita Pasedan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua,
melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Saudaraku, Mudita Pasedan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 26. Dengarkanlah saudaraku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Firman Tuhan. Silurku Mudita Pasedan, inde tu kadan labuan lapo kalele. Apa ia tu iko mengingaran kolam pintuna pengkawatai tu kama parisan pogau tu pasanan tengko umpalolang kareba kaparanduan siapa sundun ni tu pentoyanku. Amin. Saudaraku Mudita Pasedan, dengarlah firman Tuhan ini dan ingatlah, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Ya sulungku Mudita Pasedan, Allah temo di pamana satu pasana malaki laku kalemu yang menjadi pendeta. Pada nabuang lamai serang biada pasal apa ada 20 napa dakwa. Atau yang ini diomai kalemu tuli laporan. Siapa membelai diomai kalemu tukuduk maabulang leko. Amin. Dita, anakku yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Anakku Dita, kadang aku matu orang pulang kalemu lante Allah kadi tokwamu Yeremia pasal Isa angka 7 na angka 2. Dak bukuai manguraka bela nabi-nabi da tukuni suako lamale kolako siamin tuk pasan lako kalemu lampokana. Dak mataku dio tingayona tahu ya temai bela na aku urondong ko laku rampanang ko kadanna puang. Amin. Pembukaan pematua, mari kita berdiri. Mazmur 134 ayat 3, kiranya paling dunia.
kepercayaan untuk mengenakan pakaian jabatan toha. Marilah toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah maka yang terkandung di dalamnya. Badan Bekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Mudita Pasedan, tempat lahir Bengkeke, tanggal lahir 23 September 1993, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Pangalang-alang Klasis Dende Bentiku pada tanggal 9 November 2021 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Bekerja Sinode berdasarkan Toraja. 9 November 2021, Badan Bekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua Umum Pendeta Dr. Anggui, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tandu. Saudara Mudita Pasedan yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, kekuatan dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara
akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Firman Tuhan kepada Abraham yang datang kepadamu pada hari ini juga pada kita semua. Saya silakan menghadap jemaat. Silakan karungan bayang jong ke sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal dalam rumah kami. Pendeta-pendeta silakan kembali menghadap ke mimbar. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Monita Pasedan Sarjana Teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu ini sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam kami dan gerejamu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hambamu ini ya Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara Pendeta Monita akan melanjutkan pelayanan, dan sebelumnya para pendeta akan menyanyikan satu pujian, nanti disambung dengan paduan suara kecamatannya. Pak Bupati akan mendengarkan persiapan puji-pujian dari jemaat adat klasis Kecamatan Denpina.
Paduan suara mengambil bagian.